Selama ratusan tahun, bangsa Eropa rela berlayar melintasi samudra yang belum mereka kenal. Banyak yang tidak pernah kembali. Semua itu dilakukan demi satu hal yang terlihat sederhana, tapi nilainya luar biasa mahal. Rempah-rempah. Yang menarik, tujuan awal mereka bukan Nusantara. Bangsa Eropa justru yakin bahwa India adalah pusat penghasil rempah-rempah dunia. Tapi keyakinan itu ternyata keliru. Dan kesalahan inilah yang akhirnya mengubah sejarah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Eropa abad pertengahan, makanan sulit diawetkan. Daging cepat membusuk, penyakit merajalela, dan pengobatan masih sangat terbatas. Disinilah rempah-rempah berperan penting. Lada, pala, cengkih, dan kayu manis digunakan untuk mengawetkan makanan, obat-obatan, parfum, simbol status bangsawan. Harga rempah bisa setara emas. Namun anehnya, orang Eropa tidak tahu dari mana rempah itu berasal. Selama berabad-abad, rempah masuk ke Eropa melalui pedagang Arab dan Venesia. Para pedagang ini tidak pernah menyebutkan sumber aslinya. Dalam peta Eropa saat itu, wilayah timur dunia hanya dikenal sebagai satu tempat, India atau Hindia. Istilah ini mencakup India modern, Asia Tenggara, bahkan Tiongkok. Akibat keterbatasan pengetahuan geografis, bangsa Eropa yakin bahwa semua rempah berasal dari India. Karena perdagangan rempah dikuasai Arab dan Venesia, bangsa Eropa ingin memotong jalur tersebut. Solusinya adalah menemukan jalur laut langsung ke India. Portugis menjadi pelopor. Setelah bertahan-tahan menjelajah pantai Afrika, pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di Calicut, India. Eropa merayakannya sebagai kemenangan besar. Mereka yakin telah mencapai pusat rempah-rempah dunia. Namun, kenyataan tidak sesuai harapan. Di India, bangsa Eropa memang menemukan lada, tetapi kualitasnya biasa. Harganya tetap mahal. Dan yang terpenting, tidak ada pala dan cengkih. Rempah paling mahal di Eropa justru tidak tumbuh di India. Dari sini, bangsa Eropa mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah mengira sumber rempah-rempah. Dari para pedagang Asia, Portugis mendapatkan informasi baru. Rempah-rempah langka ternyata berasal dari wilayah yang jauh di timur, melewati Selat Malaka. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Kota ini menjadi pintu gerbang menuju dunia rempah yang sebenarnya. Dari Malaka, pelayaran berlanjut ke wilayah yang selama ini tersembunyi dari peta Eropa. Akhirnya, bangsa Eropa sampai di Kepulauan Maluku. Disinilah mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Maluku adalah satu-satunya penghasil cengkih di dunia. Kepulauan Banda adalah pusat pala, rempah yang mereka cari selama ratusan tahun saat itu. Tidak ada wilayah lain di dunia yang menyaingi Nusantara dalam produksi rempah. Kesalahan mengira India sebagai pusat rempah pun akhirnya terbongkar. Kesalahan awal bangsa Eropa justru berdampak besar. Mereka terus berdatangan ke Nusantara. Muncul persaingan Portugis, Spanyol, Belanda, terjadi monopoli dan perebutan wilayah perburuan rempah berubah menjadi penjajahan. Dan Nusantara masuk dalam pusaran kolonialisme selama berabad-abad. Semua ini berawal dari satu kesalahpahaman sederhana. Mengira India sebagai sumber rempah-rempah dunia. Namun justru dari kesalahan itulah Nusantara ditemukan bangsa Eropa dan sejarah Indonesia berubah selamanya. Rempah-rempah yang tumbuh di tanah ini bukan hanya mengubah perdagangan dunia, tapi juga arah sejarah global. Sekian video kali ini, jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.